Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak pagi-pagi. Wabarakatuh. Saya ulang ya. Ya. Oke, agak delay ya. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 7I. Baik, kali ini sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, mic-nya bisa dinonaktifkan sementara. Oke, tolong dimatikan dulu mic-nya. Baik. Kemarin kalian sudah saya bagikan beberapa materi ya, mulai dari link video, LKPD maupun bahan ajar. Sudah dipelajari semua ya? Sudah dikerjakan? Baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mulai dengan pembahasan tentang video yang sudah kalian simak kemarin ya. Baik. Ya, Bu. Sudah lihat videonya kemarin? Sudah. Iya, apa yang kamu amati dari yang ada yang ditunjukkan di video itu? Bubuknya berubah seperti kayak busa ya, Bu. Oh, oke. Terus apa lagi yang kamu amati? Ada lagi? Balonnya membesar. Membesar. Silakan, Arfa. Ada yang ingin ditambahkan dari komentar temanmu tentang video itu? Mungkin kamu menemukan pengamatan yang lain? Di video itu diperlihatkan sebuah bubuk yang dimasukkan ke dalam sebuah cairan yang menghasilkan suatu reaksi yang bisa mengeluarkan gas yang bisa membuat balonnya membesar. Oke. Ya, bagus, semua sudah bisa mengamati dari percobaan yang ditunjukkan pada video tadi. Kira-kira video tadi itu mengarah kemana ya? Ya, jadi itu ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Ya, ini dia. Ya, tampilkan ya. Tayangannya sudah terlihat? Sudah, Bu. Apakah sudah terlihat? Oke, ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan klasifikasi materi, ya, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kemarin kalian sudah diawali dengan pengamatan percobaan pada video ini, tadi sudah ada beberapa yang mengungkapkan hasil pengamatannya. Kemudian kita kaitkan dengan hal-hal yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba ini. Perubahan apa yang kalian temukan? Oke, tadi terakhir Arfa ya. Arfa, coba tunjuk satu temannya yang belum bersuara tadi. Es krimnya mencair, Bu. Es krimnya mencair. Iya. Ada sesuatu yang berubah enggak di situ? Ada. Apanya? Dari padat menjadi cair. Sama. Yang berbeda apanya? Wujudnya. Wujudnya tadi ya. Jadi coba di tayangan ini ada perubahan apa, Hanun? Ada, Hanun? Atau dia? Iya, silakan. Di gambar ini perubahan apa yang kamu amati? Ikan yang digoreng berubah warnanya. Berubah warnanya. Oke, kira-kira pernah makan ikan goreng yang gosong kayak ini enggak? Pernah. Pernah, gimana rasanya? Sedikit pahit. Nah, perubahan yang seperti itu termasuk perubahan jenis yang mana ya? Nah, itu tadi yang akan kita bahas pada lembar kerja peserta didik yang sudah kalian lakukan kemarin, yaitu pengamatan pada
lilin. Sudah mengerjakan semua ya? Sudah. Sudah, Bu. Iya. Oke. Sudah. Sekarang saya mau menunjukkan hasil kalian pada percobaan ini, ya. Baik. Dari hasil pengamatanmu tadi. Ya. Ya, ini ya. Jadi ketika sebelum kamu amati, sebelum lilin itu kamu nyalakan, apa ini yang hasil yang kamu amati? Bentuk lilin sebelum dinyalakan adalah padat. Ya, kemudian ada lagi. Sudah itu saja, dari bentuknya saja yang bisa kamu amati dari lilin sebelum dinyalakan. Dan bentuk lilin sesudah menyala adalah cair. Sesudah nyala ada yang cair. Oke, silakan dibacakan saja hasilnya. Yang nomor 2, perubahan apa saja yang terjadi pada lilin setelah nyala lilin dipadamkan? Apa? Saat dinyalakan lilinnya meleleh. Oke, Yasmin, silakan. Ada, Yasmin, ada? Oke, Ada. Yasmin, pertanyaan yang ketiga, nomor 3A. Perubahan mana yang termasuk perubahan fisika pada pengamatan lilin? Ya, pada pembakaran lilin ada lilin yang terbakar dan ada lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Oke, pertanyaan 3B, apa Akbar? Silakan disampaikan hasilmu. Bahan kimia karena lilin itu terbakar. Lilin yang dibakar Oke, menghasilkan. sudah. Ya, lanjut. Silakan lanjutkan Akbar. Lilin yang dibakar? Yang dibakar menghasilkan asap dan asapnya terbang ke udara. Ya. Oke, ada lagi? Enggak. Sudah? Oke. Baik, coba kita simpulkan bersama dari hasil pengamatan kalian pada percobaan tadi, ya. Kira-kira mana perubahan fisikanya, mana perubahan kimianya? Perubahan fisikanya terletak pada Lilin apa? meleleh. Lilin meleleh. Iya, yang berubah apanya pada saat lilin meleleh? Wujudnya, Bu. Bentuknya, Bu. Wujud. Iya, wujudnya. Ya, jenis lilinnya apakah berubah menjadi jenis yang lain, bukan lilin lagi? Apa masih lilin? Sama. Masih lilin. Ya, jadi salah satu ciri perubahan fisika adalah dia mengalami tidak perubahan zat. Ya, zatnya masih sama, zatnya berubah. Bagaimana dengan perubahan kimia tadi? Kalau perubahan kimia pada asapnya berasal dari pembakaran lilin. Lilin yang terbakar Sumbunya. Ya. Jadi di sumbunya itu terjadi perubahan kimia. Ya. Ya, yang tadinya sumbunya itu warnanya putih kemudian berubah jadi Hitam. Kalau sebelumnya sebelum dibakar, mungkin yang masih baru, sumbu lilinnya kalau kamu pegang gimana rasanya? Saja. Iya, lembut, panjang, ya. Kalau sudah terbakar, sudah hangus, hitam, ketika sudah kamu padamkan, kamu pegang gimana? Keras. Pendek, terus keras, betul ya. Dan dia lebih rapuh ya, ketika kamu pegang seperti ada butiran-butiran hitamnya. Ya, baik. Jadi bisa kita simpulkan perbedaan apa sih perubahan fisika dan perubahan kimia India ya. Ya, jadi poin utamanya adalah di sini di nomor 1. Jadi kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, tapi kalau pada perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Ya. Kenapa kok terbentuk zat baru? Karena ada reaksi kimia di situ yang mengubah jenis zat sebelum reaksi menjadi zat lain. Ya. Kalau pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, ya hanya terjadi perubahan
Wujud. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang coba kita cek pemahaman kalian. Ya, apa saja kira-kira perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama ini dia. Silahkan angkat tangan bagi yang mau menebak atau menjawab ini kira-kira perubahan fisika atau kimia. Silakan. Ditekan tombol raise hand-nya. Oke, Arfa ya? Ya, Bu. Oke, silakan. Apa ini? Itu Perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia, Bu. Kimia, kenapa? Karena terbentuk zat baru, dan zat terbaru itu tidak bisa kembali ke wujud yang sebelumnya atau wujud semula. Saya, Bu. Oke, Damar, silakan. Ya. Apa ini, Damar? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Perubahan fisika. Perubahan fisika karena dari bentuk padat menjadi cair. Oke, dari wujud padat menjadi cair. Kira-kira sama enggak rasanya coklatnya ketika padat sama cair? Sama. Sama, ya. Lintang, silakan Lintang. Perubahan kimia, Bu. Kenapa Lintang? Karena adanya pembusukan pada apel. Rantai besi, Bu. Rantai besi, oke, silakan disampaikan kira-kira perubahan pada rantai besi ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia, Bu. Perubahan kimia. Coba yang lain setuju enggak ini perubahan kimia? Warna. Warnanya yang tadinya dia mengkilat, kemudian ketika karat jadi agak berubah menjadi perubahan kimia Asma. Karena ngalami pembusukan. Pembusukan, ya. Kalau pembusukan itu berarti jenis zatnya sudah berubah atau masih sama seperti semula? Berubah. Baik, jadi bisa kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia, perbedaan utamanya terletak di mana? Dari terbentuknya zat dari terbentuknya zat baru, ya. Kalau dia terbentuk zat baru, maka dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia. Iya, kimia. Jadi kalau jenis zatnya berubah, itu termasuk perubahan kimia. Kalau jenis zatnya sama, hanya terjadi perubahan wujud, berarti termasuk perubahan Fisika. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya. Dan kita WA, ya. Ya, Bu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.